Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang Oh baik. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sehat. Kita bertemu kembali di talk show Keluarga Sehat kali ini di edisi 30 Mei 2023. Dan Sobat Sehat seperti biasa ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbincang bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini untuk membahas tema topik yang sangat menarik. Tema yang kali diangkat adalah kenali bahaya tembakau dan utamakan makanan bergizi. Sobat Sehat, apapun jenis dan bentuknya, produk tembakau ini tetap mengandung zat-zat yang tidak aman untuk tubuh jika kita gunakan. Akan ada resiko masalah kesehatan yang akan ditimbulkan, misalnya kalau dari rokok atau produk tembakau alternatif rokok elektrik misalnya kayak vape, itu ketika berhenti menggunakan tembakau penting dilakukan dan lebih baik mengkonsumsi makan makanan yang bergizi agar dapat membantu tubuh bisa tetap selalu sehat daripada harus memiliki kebiasaan merokok yang buruk bagi kesehatan. Dan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023, talk show kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Anissa Dian Harlifasari, spesialis Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang sudah bergabung. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter Anissa. selamat pagi Radio Kesehatan. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik, alhamdulillah dalam keadaan yang sehat. Luar biasa. Oke, dan Sobat Sehat, untuk kamu yang ingin bertanya seputaran tema, silakan ya di SMS WhatsApp-nya 0821 3636 2018 atau mention langsung di Twitter Instagram-nya @radiokesehatan. Baik, Dokter Anissa, yang penting juga untuk kita ketahui bersama sebelumnya yaitu apa saja sebetulnya produk tembakau yang dianggap berbahaya atau tidak aman untuk tubuh kita, Dokter Anissa. Terima kasih kesempatannya kepada Radio Kesehatan. Perkenalkan nama saya Dr. Anissa Dian, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Baik, Mbak, kita kan tadi dalam rangka ya hari ini memperingati besok nih tanggal 31 Mei sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi kembali kami dari dokter paru dan sebagai tenaga kesehatan mengingatkan kembali dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari penggunaan tembakau. Tadi kan Mbak Tika bertanya tentang eh, produk tembakau apa saja sih yang eh, berbahaya bagi kesehatan. Ya, jadi seperti kita ketahui nih dan sampai sekarang masih banyak ya masih beredar bahwa produk tembakau yang sangat familiar itu adalah rokok ya, rokok konvensional. Jadi rokok konvensional ini memang dari dulu nggak berubah nih, mengandung daun tembakau dan substansi kimia lain yang apabila dibakar dan dihisap ke saluran nafas kita akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna dan menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi saluran nafas kita dan terutama juga ke seluruh tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi kita lihat saat ini produk tembakau itu berkembang. Jadi semakin banyak produk-produk tembakau yang istilahnya kekinian ya. Namun apabila kita tinjau kembali bentuk dan isi kandungannya itu sama-sama mengandung tembakau. Nah, jadi kita kenal dengan produk eh, hasil tembakau lainnya yang berupa, nah mungkin kita tahu nih ada yang namanya rokok elektronik. Ada juga heat not burn ya, artinya rokoknya ini dipromosikannya bahwa itu tidak dibakar tapi dipanaskan. Jadi tidak mengandung asap gitu ya. Tapi kembali lagi kita menginfokan kita sudah ini sudah merupakan riset dari seluruh dunia ya bahwa produk-produk tersebut baik vaping, rokok elektronik maupun heat not burn tersebut sama-sama mengandung tembakau Hmm. yang yang akhirnya apabila itu dikonsumsi oleh tubuh kita akan menghasilkan zat yang kurang lebih serupa gitu dan kita ketahui tetap memberikan efek buruk terhadap kesehatan kita. Saya kira seperti itu, Mbak. Berarti yang katanya rokok elektronik lebih aman itu salah ya, Dokter Anissa? Ya, kan kita bicara tentang promosi ya, karena perusahaan tersebut kan istilahnya adalah selling product, menjual produk. Tentu saja yang akan di up atau diberitahu
kepada masyarakat bahwa mungkin dia katakan tidak lebih berbahaya atau lebih aman. Tetapi pada prinsipnya jika kita lihat kandungannya itu sama-sama mengandung tembakau dan prinsip yang dipanaskan pun itu juga mengandung asap pembakaran yang mungkin minimal tetapi tetap memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita di jangka panjang yang kita belum tahu itu bagaimana. Gitu. Oke, nah sering disebutkan tembakau ini punya zat-zat yang berbahaya. Dokter Anissa mungkin boleh sedikit dijelaskan juga zat-zat yang terkandung yang disebut berbahaya itu sebetulnya seperti apa, dokter? Oke, jadi ya kita kembali lagi ya bicara secara fisiologi tubuh kita dan kandungan yang benar-benar terkandung pada rokok maupun produk tembakau lainnya. Jadi kalau rokok konvensional itu mengandung tembakau, apa sih yang terjadi begitu rokok itu dibakar dan asapnya itu dihisap oleh tubuh kita? Maka sebenarnya banyak sekali ya produk pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan berbagai macam zat kimia. Tapi kita untuk lebih gampangnya nih kita akan membagi menjadi tiga. Ya, pertama adalah asap. Asapnya itu dia mengandung karbon monoksida. Jadi kita membakar rokok hampir sama seperti kita pembakaran asap kendaraan, asap knalpot, asap pembakaran sampah. Coba deh secara logika seperti itu kan ya. Nah, jadi yang kita hisap itu adalah asap pembakaran. Nah, kita tentu nggak nyaman kan kalau kita berada di samping bajai, di terminal misalnya, atau kita berada di sebelah rumah kita ada yang membakar asap. Nah, itu sebenarnya asap pembakaran rokok itu adalah sama-sama mengandung CO, karbon monoksida. Dan kenapa CO ini berbahaya? Karena karbon monoksida ini akan menghambat pengikatan dari oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sehingga jika kita melakukan tuh proses pembakaran yang ada pada rokok tembakau yang kita hisap itu, maka konsumsi oksigen yang harusnya maksimal dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, oksigen itu dibutuhkan untuk apa? Nah, tentu saja itu sangat vital. Kita tidak bisa bernapas dong kalau nggak ada oksigen. Tapi oksigen yang terjadi menurun ini akan terjadi secara terus-menerus, mengganggu metabolisme, mengganggu proses eh, metabolisme kita nih, misalnya nih peredaran darah masuk ke dalam sirkulasi, ke dalam otak. Nah, itu CO ini sifatnya sedemikian. Itu satu ya, pertama CO-nya. Kedua, nah kalau kita melakukan pembakaran itu ada yang namanya tar. Nah, tar itu kita sudah mengetahui sebagai utamanya dari karsinogenik. Nah, pembakaran itu seperti apa sih ilustrasinya? Nah, seperti kita nih membakar makanan-makanan yang dibakar nih, seperti banyak makan stik atau sate ya, yang banyak gosong-gosongnya nih. Nah, itu tuh mengandung tar. Nah, tar ini sudah diketahui zatnya dia lengket gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan lagi masak nih di dapur ya, kan tentu kan banyak jelaga ya. Nah, kira-kira tar tuh seperti itu. Bayangkan yang lengket-lengket itu masuk ke dalam paru kita dan akhirnya merubah susunan metabolisme genetik kita dan yang tadi resikonya terhadap pembentukan sel kanker. Nah, itu buat sel kanker itu bisa masuk mulai dari kan asapnya masuk ke hidung. Nah, di situ berkembang menjadi kanker nasofaring, saluran hidung. Masuk lagi ke dalam paru, ke saluran pernafasan, jadi kanker paru. Jadi sel-selnya itu akan bermutasi karena pembentukan dari tar tersebut. Nah, yang terakhir nih yang perlu kita ketahui ada yang kita sudah sering gadang-gadangkan adalah asapnya dari tembakau itu mengandung nikotin. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sih orang-orang tuh kayaknya susah banget ya untuk lepas dari rokok gitu ya. Nah, jadi kita di dalam undang-undang pun juga nikotin itu adalah termasuk dari zat aditif. Apa sih zat aditif? Nah, zat aditif itu adalah zat yang mengakibatkan ketergantungan. Jadi kalau dikira-kira tuh mirip-mirip kayak narkoba gitu ya, nafsa ya, karena mengakibatkan adiksi. Nah, ketiga poin uh, zat yang terkandung pada rokok ini yang dikeluarkan dan dihasilkan pada saat pembakaran asap rokok, itulah yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Kira-kira seperti itu.
Oke, ini yang bikin bikin candu emang mungkin dalam tanda kutip kadang terasa enak gitu ya, padahal Iya, bahayanya cukup banyak seperti itu. Tapi Dokter Anissa ini menarik seputaran tadi disandingkan dengan nafza, mungkin kalau misalnya boleh dikoreksi beberapa orang bahkan banyak yang bilang rokok jadi narkotika tingkat pertama ya Dokter Anissa. ya, jadi ya seperti kita ketahui ya kan ada berbagai sisi yang mesti kita pantau dari eh, penggunaan rokok ini ya. Jadi dari sisi medis, bukan dari sisi patofisiologinya bahwa tadi menghasilkan nikotin. Namun ya kita tahulah yang namanya pergaulan di dalam lingkungan yang perokok itu banyak yang disisipkan oleh zat-zat lain gitu ya. Nah, itu menjadi bahaya untuk generasi muda tentunya. Jadi saya tidak menafikan ya mungkin kalau banyak juga orang yang merokok tapi istilahnya sehat gitu, merasa sehat dengan olahraga. Tapi prinsipnya bahwa jika kita mengkonsumsi si nikotin ini, itu akan menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi. Nah, inilah mungkin yang menjadi istilahnya ya narkotika. Sebenarnya sih narkotika akan berbeda ya, karena narkotika itu kan diatur oleh undang-undang dan dilarang. Tapi memang sedihnya bahwa tembakau itu belum dilarang di Indonesia seperti itu. Tapi efeknya ya tadi hampir sama persis menimbulkan efek dari narkotika, yaitu ketergantungan atau adiksi. Oke, dan itu mungkin yang bikin orang mau lepas juga agak susah ya Dokter Anissa. Ya, jadi karena sudah terbiasa, jadi nikotin itu ya pada prinsipnya akan menempel di otak kita. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman itu ngerokok, mungkin pada awal ngerokok, awal-awal tuh mungkin merasa nggak ngerokok juga nggak apa-apa nih gitu ya. Nah, tapi begitu konsumsinya udah semakin banyak, udah sehari bisa setengah bungkus, lalu tiba-tiba merasa enak ya dengan efek tersebut karena memang nikotin itu dia menghasilkan rasa senang, rasa nyaman, peningkatan konsentrasi yang sebenarnya berlebihan tidak dibutuhkan gitu loh oleh badan kita. Tapi karena kita sudah terbiasa nih, ibaratnya kalau kita udah biasa minum gula, minum teh gulanya tuh banyak gitu ya. Nah, jadi istilahnya kadar gula itu udah tinggi. Nah, kita kalau dikurangin rasa gulanya pasti kan merasa nggak nyaman. Nah, seperti itu juga nikotin. Nah, jadi begitu kita menurunkan jumlah rokok, kita berusaha untuk berhenti merokok, kok rasanya pengen nagih gitu, ya. Nah, pada saat pengen nagih itu, akhirnya kita kalah nih dengan dorongan kita untuk kembali merokok, ya. Nah, jadinya cara lain, which is gimana dok caranya supaya bisa berhenti? Ya, cara saya satu-satunya adalah menghentikan konsumsi dari nikotin itu, gitu. Jadi, merokok itu sebenarnya tidak mustahil, berhenti merokok itu sebenarnya tidak mustahil karena banyak orang yang bisa berhenti tanpa bantuan rokok. Mhm, oke, baik. Nah, tapi yang jadi bahaya dari si rokok itu sendiri sebetulnya bukan cuma mengancam diri sendiri ya, Dokter Anissa, tapi juga orang-orang yang berada di dekat si perokok itu atau sering disebut dengan perokok pasif. Nah, ini seperti apa, Dokter Anissa? Ya, jadi kadang-kadang kita suka berbincang dengan perokok ya, merasa bahwa yang lagi muda-muda nih rokok ya, kan gak ada masalah nih, harus sehat-sehat aja gitu kan ya. Saya kalau merokok nggak di dalam rumah kok gitu kan ya. Mungkin dia juga ada perasaan sayang ya terhadap orang tua, anak-anak atau istrinya yang tidak merokok. Tapi bisa kita bayangkan ya bahwa kita tuh melakukan penelitian di persahabatan nih bahwa kita mengukur ya, Kak. Jadi nikotin itu kalau sudah masuk dalam tubuh kita itu akan dimetabolisme dan keluar bersama urin. Jadi kita bisa mendeteksi nih kalau seseorang merokok, urinnya itu ada nikotinnya, ibaratnya seperti itu. Nah, kita mengetes anak-anak yang bapaknya merokok, istri yang suaminya merokok, ya kita tes kadar nikotin urinnya. Jadi nikotin urin itu adalah metabolisme dari nikotin yang dihisap oleh seseorang. Ternyata hasilnya tinggi loh. Bayangkan ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa ternyata asap rokok yang dihisap oleh orang lain yang ada di rumahnya itu masuk benar-benar ke dalam tubuh perokok pasif. Dan bayangkan itu ada di kadar urin anak-anak yang nilainya hampir sama dengan perokok yang merokok 5 sampai 10 batang per hari. Wow. Jadi kita ukur nih urinnya anak-anak, urinnya ibu-ibu ya, dan nilainya itu tinggi, hampir 4 sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak merokok sama sekali. Sedih ya jadinya ya. Ya, jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini makanya radio kesehatan saya harapkan bisa mentransfer ilmu atau informasi ini bahwa
itu nyata loh bahwa seseorang yang merokok pasif itu juga menghirup nikotinnya, juga menghisap asapnya juga mendapatkan efek seperti itu. Gak kebayang ya Dokter Anissa kalau di rumah punya bayi terus pulang dari kantor abis ngerokok sama teman-temannya langsung meluk bayinya. Aduh. Nah, itu dia. Jadi karena memang ya mungkin karena informasi kesehatan di Indonesia ini masih kurang ya, tidak menjangkau misalnya sampai ke pelosok. Karena udah habit banget nih, misalnya bapak-bapak ya habis merokok di luar, terus akhirnya dia merasa aman nih dengan rokoknya karena hanya di depan pagar atau di depan rumah. Tapi sebenarnya asapnya itu masuk loh. Gitu, bayangkan yang sambil gendong anak terus merokok tuh kan ada kan foto-fotonya ya kalau di apa namanya di Bungkus-bungkus Maya rokok. ya, ya di buku Soko juga ada. Ya kita lihat sehari-hari aja lah. Kalau bahkan di Jakarta sendiri itu sambil ngomong anak sambil ngerokok. Nah itu tuh mereka sepertinya tidak menyadari hal seperti itu gitu. Nah itu mungkin kita harus benar-benar nakes nih dan media-media sosial nakes menginformasikan hal seperti ini supaya mereka terinfokan kalau orang tidak tahu biasanya dia tidak akan berubah gitu. Betul, setuju sekali Dokter Anissa. Nah, kemudian dokter seputaran penyakit yang mengancam nyawa para perokok. Mungkin bukan cuman kanker paru, mungkin bukan cuman di saluran pernapasan saja, tapi bisa ke berbagai macam organ. Seperti itu. Mungkin boleh diceritakan Dokter Anissa, penyakit-penyakit apa aja sih yang biasanya disebabkan sama si rokok-rokok ini, dokter? Oke, jadi kan kalau kita cerita lagi ya, bagaimana sih perjalanan seseorang itu yang merokok. Jadi kalau begitu asap rokok itu dibakar, lalu kita hisap nih, masuk ke rongga mulut, masuk ke paru, dia itu akan masuk ke sirkulasi darah. Ya, itu penting banget diketahui bahwa akan masuk ke sirkulasi darah. Jadi kadang ada orang perokok yang merasa bilang, saya hisapnya cuma dangkal-dangkal aja kok dok di mulut aja gitu ya. Nah dia tuh tidak ngerti bahwa sedikit pun itu asap rokok itu dihisap itu pasti masuk ke dalam sirkulasi darah. Makanya bisa terdeteksi di dalam urin, bisa terdeteksi di dalam darah tuh nikotinnya. Ya, nah begitu masuk ke dalam ke sirkulasi darah, apa sih yang terjadi? Nah, pembuluh darah itu kan seperti pipa-pipa ya. Ya, bayangkan pipa-pipa itu ada zat-zat yang masuk dari asap rokok dan itu menimbulkan yang kita sebut dengan pembentukan kerak di pembuluh darah. Nah, ini nih yang bilang bahwa sebenarnya adalah masuk ke pembuluh darah jantung tuh yang kecil-kecil, pembuluh darah koroner. Makanya dibilangnya penyakit jantung koroner. Kan sebenarnya itu karena apa? Ya karena satu bisa memang ada akumulasi nih misalnya ini pasiennya udah ada riwayat hipertensi terus dia udah kolesterolnya meningkat dia ngerokok pula ya jadi kebayangkan saluran dari pembuluh darah jantung yang udah sangat kecil itu lalu timbullah kerak-kerak dan akhirnya menyumbat akhirnya terjadi apa serangan jantung ya jadi itu logikanya seperti itu baru di saluran pembuluh darah jantung koroner belum di otak kan bersifat sistemik. Nah, akhirnya pembuluh darah otaknya juga tersumbat. Akhirnya jadi apa? Stroke. Ya. Nah, logikanya begitu ya. Nah, cuma kadang-kadang ke Indonesia nih kadang-kadang susah bener deh dikasih tahu logika seperti ini gitu ya. Barunya rata-rata baru mau berhenti kalau udah stroke, kalau udah sakit dada, kalau udah sesak nafas. Ya, nah jadi itu terjadi di pembuluh darah nih. Nah, kita tahu juga rasa perokok itu kan menghasilkan oksidan. Jadi kalau kita baca suplemen-suplemen kan tulisannya antioksidan gitu ya. Nah, karena kita melawan oksidan. Nah, sebagian besar asap rokok itu 100% itu mengandung oksidan. Nah, oksigen itu mengganggu metabolisme sel-sel tubuh kita. Salah satunya bisa di sel pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, jadi ada risiko-risiko pasien-pasien yang sudah ada bakat kerusakan insulin gitu ya karena mungkin keturunan diabetes terus dia merokok pula ya dia ada hipertensi atau hiperkolesterol akhirnya berkumpul tuh semua oksidan oksidannya itu dan akhirnya mengakibatkan kerusakan dari sistem-sistem organ seperti itu ya. Nah, itu yang berhubungan dengan
organ lain ya. Jangan lupa tadi di sel kanker juga. Jadi sel kanker itu kan ibaratnya mutasi nih. Kalau kita nonton zombie-zombie gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kan terjadi mutasi. Nah, mutasi itu karena apa? Tadi oksidan yang berlebihan itu masuk ke dalam sirkulasi sel dan akhirnya merubah tuh bentuknya yang harusnya jadi sempurna menjadi tidak sempurna dan akhirnya menjadi bentuk sel kanker mulai dari saluran napas yang namanya karsinoma nasofaring, saluran paru, bahkan juga penelitiannya ke prostat gitu. Jadi sel-sel prostat itu sensitif terhadap oksidan ini sehingga mengganggu pembentukan dari sel yang normal di prostat dan akhirnya jadi kanker prostat. Jadi kan serem banget ya sebenarnya ya, ngisepnya dari mulut tapi efeknya tuh kemana-mana. Tapi memang seperti itu. You are what you eat. You are apa yang kita makan, apa yang kita hisap itu akan menjadi badan kita. Setuju nggak? Sebenarnya logikanya seperti itu. Setuju sekali, Dokter Anissa. Mungkin ini yang sering didengar juga istilahnya merokok itu membunuhmu ya, Dokter Anissa. Walaupun ini balik lagi nih, biasanya perokok ngebalikin omongan itu. Yang gak ngerokok aja bisa meninggal, itu memang betul. Tapi ya yang kita harapkan kan kualitas hidup yang lebih baik seperti itu ya, tanpa rokok ini sendiri. Tapi dokter, bagaimana dengan efek kepada kondisi kandungan atau reproduksi tadi? Banyak yang mengatakan si rokok ini bisa jadi salah satu kenapa banyak kasus kemandulan sampai dengan impotensi, Dokter Anissa. Ya, ini mungkin saya belum melanjutin ya dari yang penjelasan tadi. Itulah berhubungan dengan oksidan tadi. Jadi proses pembentukan ovum, proses pembentukan sperma itu kan membutuhkan situasi atau kondisi yang sangat baik ya. Membutuhkan protein yang bagus, membutuhkan proses pembentukan yang baik, hormonal, karena hormonal jadi protein. Nah, pembentukan protein itu akan terganggu kalau ada oksidan tadi gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa mengganggu perkembangan janin atau bagaimana gitu ya, itu kita juga punya penelitiannya loh. Jadi di persahabatan kita meneliti nih bayi-bayi yang lahir dan ternyata lingkar kepalanya, panjang badannya itu ada ibu-ibu yang perokok ternyata nilainya lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Jadi, jadi kita lihat nih yang datang untuk ANC ke persahabatan ternyata kita anamnesis ibunya perokok. Kita anamati nih sampai dia lahir dan kita ukur. Nah, ternyata kita bandingkan dengan yang populasi normal, bayi-bayi yang ibu tidak merokok, itu memang ada perbedaan. Itu satu. Ya, jadi kita membuktikannya itu juga dengan pengamatan dan penelitian ya. Nah, jadi ada juga yang kita lihat bayi-bayi yang tadi lahir ya berat badannya, tinggi badannya, dan kita lihat juga pasien-pasien yang ibu-ibu yang perokok itu kadang-kadang pada saat pengukuran AH saja kenaikan berat badannya pun tidak signifikan pada bayinya, gitu. Dan memang kadang-kadang kita harus menggali ya, nggak semua orang loh mau mengakui bahwa dia perokok gitu. Ya, jadi prinsipnya kita perlu pendekatan memang pada perokok ini karena orang perokok ini sebenarnya ya mungkin dalam hatinya tuh pengen berhenti loh ya pengen berhenti tapi ya belum tahu caranya ya belum belum niatnya tuh belum belum bulat gitu ya dan ketiga mungkin faktor lingkungannya itu dia berat untuk menghentikan rokok misalnya ya eh, lingkungannya nggak pro terhadap banyak yang rokok misalnya atau enggak lingkungan keluarganya juga banyak yang merokok jadi banyak faktor lah yang mesti kita gali lagi kenapa sih satu orang ini tuh susah banget ya untuk berhenti rokok seperti itu. Mhm. Oke, baik. Nah, tapi kita mundur sedikit lagi ke belakang tentang rokok elektrik. Ini berhubungan dengan orang niat untuk berhenti merokok konvensional, lalu mengalihkannya ke rokok elektrik. Ini sering terjadi menjadi alasan Dokter Anissa. Bagaimana pendapat Dokter Anissa sendiri? Ya, jadi memang ini masih istilahnya battle ya, battle antara niat nih, mungkin kita menghargai ini niatnya ada yang mau ingin berhenti merokok konvensional, tapi dia mengalihkannya ke rokok elektrik. Tapi kalau kita lihat kembali ya Mbak ya, rokok elektrik itu kan ada liquidnya, ya liquidnya itu sebagian besar itu mengandung nikotin loh. Ditulis kan gede-gede nikotinnya 3%, nikotinnya 6%. Sedangkan nikotin itu sendiri akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi kalau dari logika tuh nggak masuk gitu. Ya nggak? Ya. Jadi hanya substitusi.
hanya menggantikan, bukan berhenti. Jadi di WHO sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi bahwa menggunakan rokok elektronik itu akan meningkatkan kesuksesan untuk berhenti merokok. Bahkan yang terjadi adalah satu, akhirnya tersubstitusi gantinya ke vaping. Bahkan yang bahayanya akhirnya dua-duanya, perokok elektroniknya juga, tapi ngerokok vapingnya juga gitu. Karena kalau saya lihat vaping ini tuh lebih ke gaya ya, jadi ya. Jadi kalau saya lihat tuh kadang-kadang ya mbak-mbak gitu ya pakai kalungnya tuh vaping gitu ya. Kayaknya tuh merasa tuh itu adalah lifestyle gitu. Ya, karena kan kalau misalnya kita kita lihat masyarakat Indonesia tuh kadang-kadang banyaknya pengennya gaya gitu ya. Nah, dengan enggak ngerokok, mungkin malu gitu ya kalau ngerokok, tapi akhirnya dengan vaping merasa lebih pede. Nah, itu tuh persepsi-persepsi yang saya rasa, aduh sayang banget ya kalau kita nggak luruskan gitu loh. Padahal vaping sebenarnya perlu nggak sih gitu ya? Mungkin nggak perlu-perlu banget gitu. Tapi efeknya kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Gitu. Oke, nah tapi kemudian akan jadi pertanyaan selanjutnya, sudah ada niat untuk merokok tapi rasanya sulit seperti untuk bisa lepas dari si rokok entah yang konvensional dan juga elektrik. Apakah mungkin ada langkah-langkah tips Dokter Anissa yang sebetulnya bisa dilakukan para perokok aktif ini untuk pelan-pelan lepas dari si candu nikotin ini, Dok? Oke, jadi kalau kita bicara ingin ingin hidup sehat ya. Pasti kan kalau misalnya ingin berhenti merokok tujuannya kan pengen hidup sehat. Sama sih sebenarnya dengan kita mengubah pola hidup kita ini. Misalnya kita pengen lebih banyak olahraga, kita pengen lebih banyak makan sayur, kita pengen lebih banyak apa namanya hidupnya yang sehat gitu ya, makan-makanannya. Sebenarnya perubahan itu akan terjadi kalau satu, niatnya ada ya gitu. Kedua, eh, bagaimana sih kita meningkatkan motivasi atau niat ini? Ya karena saya tegaskan sekali lagi, berhenti merokok, berhenti vaping itu bukan hal yang mustahil. Ya, bukan hal yang mustahil. Itu bisa dikerjakan. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang yang akan berhenti merokok, itu pertama dia menunggu momen untuk berhenti merokok. Nah, momen itu yang cari, yang tahu siapa? Perokok itu sendiri. Ya, ada momennya karena sakit. Mau nggak mau harus pasang ring. Mau nggak mau ketahuan kanker. Akhirnya berhenti kan. Nggak peduli adiksinya berapa macem, nggak peduli lingkungan yang merokok semua, berhenti. Ya, jadi keadaan yang memaksa yang akan membuat seseorang itu akan merubah pola hidupnya. Bukan hanya rokok aja nih gitu ya, tapi pola hidupnya. Nah, jadi untuk berhenti merokok ini pertama niat. Ya, niatnya memang harus kita niat tingkatkan. Bagaimana sih cara meningkatkan niat? Pertama, orang itu akan berniat kalau dia punya ilmu. Ya, kan orang kalau mau hijrah gitu ya, kan pasti ada ilmunya ya. Nah, begitu dia punya ilmu, nah maka dia akan yakin dan percaya bahwa dia akan pindah ini adalah suatu keputusan yang baik. Nah, bagaimana caranya? Carilah informasi-informasi yang mendukung untuk berhenti merokok gitu. Jadi jangan mencarinya comparing, ah aku mau berhenti merokok, tapi dia cari informasinya misalnya di internet yang infonya itu dari perusahaan vaping, dari perusahaan yang pro terhadap vaping ya tentu saja kan jadi nggak imbang. Ini mau cari pembenaran atau mau cari informasi yang benar. Nah, jadi kita kembalikan kepada niat kita. Sebenarnya tuh kita tuh mau berhenti, kita tuh tahu lah ya bahwa merokok itu kan sesuatu hal yang nggak dibutuhkan. Tapi kita butuh pembenaran nih, kita bener gak sih gitu ya. Nah, carilah informasi yang valid ya dari sumbernya yang valid, misalnya dari Perhimpunan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, atau dari portal-portal yang memang bukan diselenggarakan atau yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang di balik vaping itu. Karena saya sendiri pun kalau mencari data, oh ternyata vaping itu datanya baik ya. Ternyata yang buat adalah emang perusahaan vaping. Jadi kan nggak, jadi kan tidak objektif ya. Nah itulah jadi smart people gitu ya satu. Kedua, kembali lagi kepada siklus siklus dari adiksi nikotin. Jadi kalau kita memang ada ternyata ketergantungan nikotin, caranya adalah memutus nikotinnya itu dengan cara ada tiga macam yang bisa kita kerjakan. Pertama nih, yang kalau udah pede banget berhenti langsung. Ya, misalnya ada momen nih, misalnya mungkin kemarin bulan Ramadan gitu ya, pokoknya begitu udah
puasa, habis itu kita tidak merokok lagi misalnya ya, bisa habis buka puasa. Nah, itu bisa menjadikan momen langsung berhenti. Ya, kedua mengurangi jumlah rokoknya. Jadi kalau orang-orang merokok mungkin satu bungkus 16 batang, mulai mengurangi setengahnya. Tapi itu continue nih, setengahnya atau 3/4-nya sampai nanti merokok itu mungkin hanya 1 sampai 3 batang. Nah, itu tentu saja akan berkorelasi dengan ketergantungan dan adiksinya. Jadi pentingnya adalah mengurangi rokok itu seperti itu. Karena semakin sedikit asap rokok yang kita hisap, semakin dikit juga ketergantungan yang mengikat di otak kita. Itu prinsipnya. Mhm. Ya. Nah, yang ketiga, tentu saja kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berhenti merokok. Misalnya kalau ternyata kita kumpul-kumpul dengan orang-orang, teman-teman kita pada merokok semua, dan cenderung kita nggak pede nih untuk akhirnya bisa berhenti merokok di depan teman-teman kita hindari dulu gitu. Terus kita bisa menciptakan lingkungan yang no asbak, nggak ada asbak, nggak ada korek, nggak nyimpen rokok di kantong kita misalnya. Jadi kalau mau beli rokok karena terpaksa banget ya kita harus cari nih ke warung misalnya seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita kerjakan untuk akhirnya bisa mengurangi jumlah rokok sampai akhirnya berhenti seperti itu. Nah, tuh kalau memang ternyata adiksinya cukup tinggi ya, memang kalau di luar negeri itu kita mendapatkan bantuan dari obat. Sayang sekali, sedih banget saya di sini bahwa obat untuk pendukung itu di Indonesia itu tidak tersedia. Tapi kita masih bisa ada alternatif untuk obat tersebut di eh, obat yang lain nih. Nah, bisa mungkin berkonsultasi nanti di klinik berhenti merokok di Rumah Sakit Persahabatan. Namun prinsipnya eh, eh, kalau pada saat seorang itu sudah ada niat untuk berhenti merokok, kita perlu edukasi, namanya konseling. Poin-poin apa yang mesti kita eh, mesti kita tekankan dan kita atur nih pola rokoknya sampai benar-benar bisa berkurang dan akhirnya berhenti seperti itu. Oke, dan di persahabatan ternyata ada klinik berhenti merokok. Mungkin boleh diinformasikan, Dokter Anissa bisa ke sana. Itu apakah harus daftar dulu online atau seperti apa, Dokter? Ya, nanti sebenarnya kita ada nomor adminnya ya yang akan mengatur jadwal untuk pertemuan dengan dokter tim kita. Ya, mungkin nanti bisa diinfokan ada nomor telepon adminnya yang untuk mengatur perjanjian tersebut. Jadi memang harus dengan perjanjian. Baik, berarti nanti bisa dicek di Instagramnya RSP Persahabatan mungkin ya untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini menarik Sobat saya, semoga memang banyak klinik-klinik untuk berhenti merokok agar bisa support mungkin ya teman-teman yang sudah punya niat berhenti agar mendapatkan dukungan yang tentunya baik seperti itu. Nah, Dokter Anissa, kita sudah ada beberapa pertanyaan ini dari Sobat Sehat dan sebetulnya mau saya tanyain tapi kebetulan ada yang mewakili, baik saya akan sebutkan ya. Dari Sobat Sehat yang pertama, Dokter Anissa, suami saya ini dari zaman SMA katanya sudah mulai aktif merokok. Tapi sekarang katanya mau pelan-pelan berhenti untuk istri dan juga anak-anak. Tapi setelah mencoba untuk berhenti sehari dua hari, malah nafsu makannya jadi berlebihan, Dokter Anissa. Saya takut berhenti merokok iya, tapi malah kena obesitas. Nah, ini seperti apa, Dokter Anissa? Oh ya, oke. Baik, jadi saya juga suka untuk memberikan sebuah ini ya proses nih, jadi ya. Oke, jadi eh, saya menghargai sekali nih ada seseorang yang ingin berhenti dan ini adalah salah satu yang mesti dihadapi oleh seseorang jika akan berhenti merokok. Apa itu? Jadi pada saat seseorang sudah terkena adiksi terhadap nikotin, nah begitu seseorang mengurangi nikotinnya itu ada yang namanya gejala putus nikotin. Ya, jadi ibaratnya sakau rokok lah gitu ya. Nah, gejalanya itu macam-macam, tapi sebagian besar satu dia ada gangguan mood nih, misalnya jadi gampang marah gitu ya. Kedua, gangguan konsentrasi misalnya. Ketiga, dia apa namanya gelisah ya, atau dia ada perasaan panik yang berlebihan atau bawaan tidak sabaran dan yang salah satunya adalah peningkatan nafsu makan. Ya, nah kira-kira kalau nanti berhenti merokok bakalan jadi obesitas nggak ya karena nafsu makannya itu nambah terus gitu ya. Oke, jadi yang perlu ditekankan proses dari gejala putus nikotin itu tuh tidak akan berlangsung lama.
ya. Ya, jadi itu biasanya terjadi akan meningkatkannya itu dari mulai 2 minggu sampai sekitar sebulan. Ya, jadi kalau kita udah kecanduan sesuatu, itu pasti ada tuh gejala putus nikotinnya. Salah satunya adalah peningkatan nafsu makan. Nah, jadi saya selalu menekankan kepada orang-orang yang memiliki masalah di sini nih, karena dia peningkatan nafsu makan, jangan paranoid terhadap peningkatan nafsu makannya itu. Itu adalah suatu hal yang harus dijalani, pertama. Kedua, untuk menghadapi kekhawatiran terhadap obesitas, makannya jadi banyak sekali, atau jadi pengen ngemil terus, itu harus bisa dimodifikasi. Ya, nah jadi kita bisa memodifikasi itu dengan pasti akan nambah nih makannya gitu ya. Memodifikasi dengan mengurangi makanan yang sifatnya mengandung karbohidrat. Jadi cemilannya itu bisa istrinya bantu nih dengan ganti dengan yang sifatnya jangan karbohidrat, jangan yang banyak digoreng, jangan biskuit, ya jangan roti, ya. Nah, jadi makanya untuk proses berhenti merokok ini membutuhkan bantuan dari lingkungan sekitarnya, butuh bantuan dari lingkungan rumahnya, istrinya, mungkin ibunya atau lingkungan rumahnya untuk mendukung itu gitu. Jadi kalau seandainya nih suaminya sudah bisa mengurangi 1 sampai 3 batang, tapi nafsu makannya jadi meningkat, itu dijalani saja, ya. Jangan khawatir, nggak akan sampai obesitas, ya. Itu akan berkurang dalam waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi nanti lama-lama tuh nafsu lari itu begitu rokoknya sudah berhenti total misalnya, meningkat nih semingguan tuh kayaknya pengen makan terus gitu ya. Nanti dia akan sampai di satu titik berhenti tuh, mulai turun. Nah, jadi ini yang kadang-kadang dikhawatirkan oleh perokok yang mau berhenti. Aku tuh bawaannya jadinya bawa marah-marah mulu, jadi berantem sama istri, jadinya seperti itu. Nah, itu perlu makanya perlu konseling itu adalah untuk mengedukasi itu, karena bawaannya nanti macam-macam nih Pak. Ada yang nggak bisa tidur gitu ya, ada yang akhirnya nggak bisa buang air besar karena biasanya ke kamar mandi harus sambil rokok. Nah, hal-hal ini yang akan kita modifikasi gitu. Jadi jangan sampai gejala putus nikotinnya ini malah menjadi hambatan untuk berhenti, karena itu gak akan berlangsung lama gitu. Mhm. Oke, baik. Wah, ini semoga bisa terjawab ya, Sobat Sehat. Dan mungkin memang diperlukan konseling lebih baik lagi mungkinnya untuk mendapatkan edukasi yang lebih lengkap seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya, Dokter Anissa. Dokter Anissa, saya punya ayah yang sudah puluhan tahun sebetulnya berhenti merokok, sekarang usianya di 63 tahun. Dan beberapa minggu terakhir itu mengeluhkan sesak di dada. Ketika diperiksakan, kata dokter ini efek dari puluhan tahun yang lalu karena pernah aktif merokok. Apakah memang bisa efeknya sedemikian panjang, Dokter Anissa? Ya, jadi saya juga tadi bicaranya tentang itu ya, penyakit jantung koroner, penyakit kanker. Satu nih yang saya tadi lupa untuk infokan adalah ada penyakit yang namanya PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Boleh nanti di Google ya PPOK itu apa. Jadi PPOK itu adalah penyakit paru yang udah kronik yang terjadi akibat pajanan gas yang berulang-ulang. Ya, jadi bisa kita bayangkan kan yang berulang-ulang itu apa sih? Ya berarti emang asap rokok. Sebagian besar Indonesia seperti itu. Walaupun ada juga nih yang karena bekerja di pabrik yang banyak mengandung asap atau tukang sate yang bolak-balik asap ya. Nah, itu juga bisa jadi pasien PPOK. Nah, jadi apa yang terjadi pada pasien PPOK? Inilah sesuatu yang katanya apa yang kau tanam pada muda itu yang kau tuai pada saat tua ya. Jadi itulah yang terjadi Bapak Ibu pada saat muda nih umur 30-20 tahun rokok, wah seger-seger aja, bisa main bola, bisa main basket, bisa lari, nggak ada masalah. Oke, tapi kerusakan yang terjadi pada saat muda itu akan mulai terlihat di usia itu 50-60 tahun. Ya, jadi eh, ya saya cukup prihatin ya bahwa mungkin Bapak jadi terkena PPOK, tapi memang itulah yang kita khawatirkan dari generasi muda yang merokok di usia 20-30 tahun. Ya, jadi merokok di usia 20-30 tahun, terus dia berhenti di umur 40, udah nggak ngerokok lagi kok dari umur 40 tahun atau 50 tahun. Inflamasi, peradangan yang terjadi pada umur 20-30 tahun itu sudah terjadi. Dan itu
tidak bisa dikoreksi gitu. Itu sedihnya di situ. Jadi makanya kita ya dari tenaga kesehatan cuap-cuap bolak-balik ngelarang orang rokok, apalagi anak muda ya, apalagi pelajar. Usia pelajar Indonesia yang merokok itu udah umur paling rendah tuh 11 tahun. Ya, itu pelajar. Ada juga anak kecil yang ngerokok di umur 3 tahun dikasih rokok, itu ada juga orang Indonesia seperti itu. Itu terjadi kerusakannya itu mungkin kalau tubuhnya bagus akan hilang, tapi kalau tidak bagus, ya kalau tahu orang Indonesia kan dari segi gizi, dari segi protein, IMT, apalagi ada isu stunting sekarang saat ini, itu proses pengeluaran dari oksidan-oksidan yang karena rokoknya itu akan terhambat dan itu akan dituai, akan muncul sebagai PPOK di usia 50-60 tahun. Jadi sedihnya memang itulah adanya. Ya, jadi kalau misalnya saya agak kepentok nih dengan pasien yang datang, misalnya terus nggak mau berhenti merokok, tapi sudah saya edukasi, ya mungkin yang bisa saya katakan bahwa mungkin akan ketemu saya lagi atau dokter paru yang lain di usia 50-60 tahun jadinya seperti itu. Oke, baik. Wah, ini semoga bisa terjawab dan jadi tamparan juga ya untuk kita yang masih muda-muda yang belum pernah coba rokok, jangan pernah untuk menghisapnya. Seperti itu ya. Dok, kita sudah di penghujung acara, sudah 40 menit kita berbincang di kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup, dokter, di tahun ini kan WHO dalam peringatan HTTS 2023 mengangkat temanya kita butuh makanan, we need food, bukan tembakau. Nah, ini bagaimana si tema ini juga memang disandingkan juga sama orang Indonesia yang mungkin lebih milih untuk beli rokok dibandingkan beli makan makanan yang sehat. Dokter Anissa, silakan dok. Eh, Ya, jadi tema dari WHO untuk tahun 2003 ini adalah We Need Food, Not Tobacco. Artinya ya kita kembali melakukan refleksi ya terhadap karakteristik orang Indonesia yang memang sudah digadang-gadangkan kan oleh Bu Sri Mulyani. Belanja rokok itu melebihi 1 kilo telur, melebihi pangan lauk pauk ya. Karena tadi pengetahuan bangsa Indonesia ini itu kurang kalau menurut saya. Jadi kita punya budaya yang diturun-menurunkan dari kita bicaranya bukan di Jakarta ya mungkin ya, kita bicaranya di pelosok nih ya, di provinsi, di kabupaten yang memang tidak tersentuh oleh informasi seperti ini dan ada budaya kultur ya di mana ada pertemuan itu ya yang dikasih beseknya plus rokok gitu. Ada pengajian ya dengan Bapak Ustadz, ya Bapak Ustadznya ya ngobrol-ngobrol sambil ngaji ya dengan merokok. Sadly ya, sedih ya, tapi itu terjadi. Dan itu kita nggak bisa nih, tenaga kesehatan, dokter langsung ngasih tahu Pak jangan rokok. Wah, ntar kita digusur gitu sama komunitasnya ya. Tapi apa yang terjadi? Memang eh, kita mesti kembali walaupun kita saat ini masih merangkak ya, tapi saya yakin bahwa paradigma masyarakat Indonesia itu akan berubah. Entah mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian bahwa memang kita membutuhkannya itu adalah rokok. Rokok itu tidak kita butuhkan gitu. Tidak membutuhkan sama sekali itu rokok itu. Ya, jadi mungkin UU Kesehatan, ya ini RUU kebalik ya ke RUU Kesehatan kita berharap bahwa ada pasal-pasal yang menuliskan bahwa tembakau bisa digunakan untuk medis, untuk aromaterapi ya yang sedang kami bahas dan kami harapkan itu bisa dihapus pasalnya, itu bisa istilahnya bisa benar-benar diterapkan karena ya penyalahgunaan tembakau di Indonesia tuh akan mudah sekali gitu loh untuk dijadikan komoditas untuk keperluan apa? Keperluan pasar dan segelintir orang. Ya, jadi kita tidak berbicara tentang kesehatan yang jangka panjang nih, jangka pendek nih, tapi jangka panjang. Ya, jadi saya harapkan banyaklah membaca, mulailah menyadari bahwa kita memang tidak membutuhkan rokok gitu. Sama sekali kita tidak membutuhkan rokok. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dokter Anissa atas waktu dan juga kesempatannya di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak terasa ya, Sobat Sehat, kita udah ngobrol-ngobrol tentang kenali bahaya tembakau dan utamakan makanan bergizi. Tadi talk show bersama dengan Dokter Anissa Dian Harlifasari, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Semoga memang bisa bermanfaat, Sobat Sehat ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya dan Dokter Anissa pamit undur diri, Sobat Sehat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.